Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan masuk ke bab 3, memahami tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal ada yang disebut dengan kata benda, kata kerja, kata sifat, kata tanya, dan kata yang lainnya. Hal ini juga ditemukan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, semua kata dibagi menjadi 3 kelompok besar. Ada yang disebut dengan isim, kata benda, ada yang disebut fi'il, kata kerja, ada yang disebut harfun atau huruf sebagai kata penyambung. Yang A, kita bahas yang pertama adalah isim. Apa itu isim? Isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada dirinya tapi tidak terkait dengan waktu. Ya, jadi misalkan kata kitabun. Kitabun ini adalah artinya buku. Kalau kita tulis bahasa Arabnya seperti ini, ya, jadi kitabun ini adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada dirinya. Apa dirinya kitabun? Apa zatnya kitabun? Nah, zatnya kitabun seperti ini misalkan. Ya, ini ada kitab namanya Ar-Rahiqul Maktum. Ini yang disebut dengan kitabun. Beda dengan ini. Pada hakikatnya ini bukan kitabun. Ya, ini hanya tulisannya aja. Ya, sementara yang aslinya ini. Jadi kata yang ada di sini merujuk kepada bentuk fisik yang ini. Jadi buku adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zat buku itu berupa lembaran kertas yang dijilid menjadi satu serta tidak terkait dengan waktu. Artinya apa? Tidak ada kata telah buku, sedang buku ataupun akan buku. Yang pertama. Yang kedua, pembagian isim. Nah, isim ini yang A dibagi berdasarkan jenis. Pembagian berdasarkan jenis ada muzakkar dan ada juga muannas ya. Muzakkar ini untuk laki-laki, muannas ini untuk perempuan. Silakan kita lihat tabel berikut. Nah, di sini ada isim ya. Ada muzakkar laki-laki, ada muannas perempuan. Ini ada cirinya. Kalau yang muzakkar secara asalnya atau dasarnya dia tidak menggunakan tak marbutah. Contohnya kursiyun, enggak ada tak marbutahnya. Kitabun muslimun tidak ada tak marbutahnya. Ya. Nah, adapun yang muannas pada dasarnya dia pakai tak marbutah. Ya, contohnya jawalatun ini tak marbutahnya, sayaratun ini tak marbutahnya dan muslimatun ini ada tak marbutahnya. Baik, ini ada latihannya, silakan diisi dan dikerjakan. Kita lanjut ke yang B, pembagian berdasarkan jumlah. Berdasarkan jumlah, isim dibagi menjadi 3 bentuk. Ada yang disebut dengan isim mufrad. Nah, isim mufrad ini adalah kata yang bermakna tunggal seperti muslimatun, satu orang muslimah. Muslimun, satu orang muslim. Ya, yang pertama ya isim mufrad. Yang kedua, musanna atau tasniyah. Ini adalah kata benda yang bermakna ganda atau makna dua dan dia diakhiri oleh ani ataupun aini. Contohnya, muslimatani, 2 orang muslimah. Muslimataini, 2 orang muslimah. Jadi dalam bahasa Arab ketika kita ingin mengatakan dua tidak perlu mengatakan angka duanya. Ya, nggak perlu mengatakan isnani muslimah ya atau isnatani muslimah, tidak. Ya. Ya cukup dengan menambahkan ani atau aini di akhir sebuah kata, maka otomatis dia bermakna ganda. Begitu juga dengan muslimani atau muslimah ini ya, 2 orang muslim ya, laki-laki. Baik, yang ketiga adalah jamak. Jamak ini ada 2, ada jamak salim yang pertama ya, dan ini ada jamak taksir yang kedua di bawahnya, yang B. Nah, kita bahas dulu yang jamak salim. Jamak salim itu terbagi menjadi 2 juga. Apa itu? Jamak muzakkar salim. Ini adalah jamak dari isim muzakkar yang diakhiri una atau ina. Contohnya, ya, muslimuna atau muslimina. Ya, jadi kalau ada una dan ina di belakang sebuah kata, berarti ini dia muzakkar atau jamak muzakkar salim. Yang kedua ada jamak muannas salim. Ya, ini adalah kata yang diakhiri oleh atun di belakangnya. Muslimatun, mu'minatun, kafiratun, thalibatun yang ada alif dan ta di akhirnya, dan ini adalah jamak muannas salim. Baik, itu 2 jamak salim tadi ya. Sekarang kita masuk ke jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang tidak berpola ya. Jadi kalau jamak salim tadi jamak yang ada una atau ina ya, jamak muzakkar salim ya, ada una atau ina, dan jamak muannas salim ada atun. Kalau jamak taksir dia tidak memiliki pola sama sekali ya. Jadi dia terbagi menjadi 2. Ada yang jamak taksir lil aqil. Nah, ini adalah jamak taksir yang digunakan untuk sesuatu yang berakal gitu ya, terkait dengan manusia biasanya. Misalkan rasulun, rasulun jamaknya adalah rusulun gitu ya. Dan ini adalah lil aqil, berakal.
Beda dengan yang li ghairil aqil, ya. Contohnya di sini yang jam'ut taksir li ghairil aqil, ya, jamak taksir yang digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal dan terkait dengan sesuatu makna yang tidak terikat selain daripada manusia. Misalnya kata kitabun, tabun buku, jamaknya adalah kutubun, ya, yang artinya adalah buku-buku. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut, ya. Di sini ada isim, tadi ada isim mufrad, ini contohnya, ada yang mufradnya muzakkar, muslimun, ada mufradnya muannas, muslimatun, lalu ada musanna, yang musanna ini ganda, ada muslimah nih, muslimah ini, muslimata nih, muslimata ini sampai akhir. Lalu ada juga yang jamak. Ya, jamak itu ada yang salim, ada yang taksir. Ya, salim contohnya pembagiannya ada jamak muzakkar salim tadi, muslimuna, muslimina. Ada jamak muannas salim, ya, ada muslimatun. Kemudian jamak taksir yang lil aqil dan lil ghairil aqil. Yang jamak taksir lil aqil contohnya rusulun, dan lil ghairil aqil contohnya kutubun. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.